Oke, selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Buat kalian yang merasa penat ataupun merasa beban kalian terlalu berat, mari kita rilekskan dengan cara melihat video ini. Saya akan mereaksi seperti biasa video-video apa saja yang dilakukan netizen di luar sana. Mari kita mulai. Let's go. Psikologi bernyanyi random saat berkendara itu dapat mengurangi beban stres, teman-teman. Ini kata psikologi, teman-teman. Cuma kamu yang bisa membuatku tidur tertentu, memikirkanmu aman diketuk. Oh, kamu cantik sekali, ku hanya ingin dia tahu. Kamu lucu, kamu sangat lucu. Nggak serandom itu, mas. Nyanyinya random banget anjing. Mungkin rasanya dirinya sejak pertama. Lirikanmu, senyumanmu, pakai apa? Minumnya apa? Nggak serandom itu bukan nyanyi random, tapi emang lo nya yang random. Next. Sekirane ora iso dadi wong apik mon, dadi wong edan wae malah los. Sekiranya gak iso dadi wong apik mon, dadi wong edan ae malah los mon. Sekirane ora iso dadi wong apik mon, dadi wong edan wae malah los. Next. Mah, Kal makannya nggak habis nih. Ya udah taruh kulkas aja. Kal, kata mama kamu di kulkas dulu ya. Oke? Bapak-bapak itu emang sering salah tangkep. Buat kalian para istri harus jelas dan emang harus tersampaikan, harus ditanya tersampaikan apa tidak, teman-teman. Ini anaknya ditaruh di kulkas, teman-teman. Bukan anaknya, makanannya, Pak. Next. Ini acara apa ya? Kayak gini ya. Dikabarkan lato-latonya hampir pecah. Ini buat kalian yang sekarang mulai suka makan kayak gitu, mungkin jangan terlalu banyak micin. Seperti inilah efeknya ketika kalian banyak micin, teman-teman. Oke, next. POV, cowok anterin pacar pulang malam. Kenapa anjing lari-lari sepi gitu. POV, Takut anjir. Dia sok-sokan nganterin ceweknya pulang, padahal dia takut pulang sendirian. cowok anterin pacar pulang malam. Sprint anjing. Menjadak dari The Flash anjing. Next. Hotel ini ditali semua akunnya. Angkot kali ini. Oke, next. Saya hidup nggak punya rencana dan target, mas. Saya hidup itu nggak punya rencana dan nggak punya target setelah saya tahu ilmunya dunia. Karena apapun yang saya rencanakan itu nggak pernah terjadi. Dan apapun yang saya target itu nggak pernah tercapai.
Jadi saya bilang tadi itu, nek kowe duwe keyakinan, ikutin alurmu. Yang penting ada filosofi Jawa itu, ada 3 hal filosofi Jawa yang mungkin ini entah orang Jawa mungkin yang nonton tahu ini satu hal. Sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebek. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus kamu hilangkan untuk jalan matimu itu enak. Kalau orang Islam husnul khotimah. Sirno dalane pati, hilangkan apa yang harus hilangkan, rasa iri, dengki, takabur itu hilangkan. Enak kita jalannya, mati pun kita husnul khotimah. Kalau kita masih punya penyakit hati itu, intinya penyakit hati itu sirno, hilangkan penyakit hati itu. Dalane pati kepenak, sirno dalane pati. Nur sifat, jadilah orang yang bermanfaat. Kenapa? Nur sifat itu adalah sifat cahaya. Cahaya itu lampu, walaupun dia harus panas, tapi tetap berusaha menerangi di sekelilingnya. Nur sifat, jadi jadilah orang bermanfaat untuk sekelilingmu. Luber tompo kebek, sekaya apapun hartamu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak apapun ilmumu, setampan apapun dirimu, kan berlebih itu. Tapi jangan terlihat, tetap sederhana, tetap biasa-biasa aja. Sejatinya ya supaya penyakit hati itu nggak nongol, kesombongan, iri, dengki, keinginan yang berambisi yang berapi-api itu, jadi itu sifatnya yang nggak bener Mas itu. Jadi sirno dalane pati, nur sifat luber tompo kebek. Kalau mau tahu detail ya datang kemari, nanti tak ajari lu. Oke, filosofi Jawa tentang hidup teman-teman, itulah benar teman-teman. Hilangkan sifat apa ya, kayak sifat jelek dalam diri kita teman-teman. Jalanin dengan ikhlas, apapun, tawakal dan lain sebagainya. Artinya ya ketika kita nggak punya beban dalam menjalani semuanya, ketika kita nggak punya ambisi ataupun ambisi itu kan bagus ya, tapi kan juga ada ambisi yang negatif. Kita enteng jalani hidup ini, nggak ada beban, itu akan mempermudah kehidupan kita. Buat kalian yang banyak masalah ya, mungkin filosofi Jawa ini tentang hidup bisa membantu kalian. Seperti itu. Thanks masih. Teteknya aman dari periksa. Keduanya ada. Hah? Ada kedua-duanya teteknya. Ada. Oh, udah. Tadi bisa lepas, bisa copot. Ya mana tahu. Ya Allah, ya ada. Teteknya aman dari periksa. Keduanya ada. Apa sih mbok dikancing itu biar nggak jatuh? Apanya yang nggak jatuh? Ada kedua-duanya teteknya. Ada. Oh, udah. Tadi bisa lepas, bisa copot. Ya. Next. Lah, ting muatan mau sorangan aja, Mang. Ting muatan mau sorangan, Mang lah. Mang. Ting muatan mati kali. Kok bisa itu ya? Itu gimana jalannya ya? Apa turunan ya? Lah, ting muatan Becak motor. mau sorangan aja, Mang. Fix skill dewa ini teman-teman. Buat becaknya nih mungkin pro player ya teman-teman. Bisa gitu anjing. Ting muatan mau sorangan, Mang lah. Mang. Ada aja orang-orang nih. Next. Hei, coba cek saldo rekening kamu sekarang. Dengan sisa uang segitu, sebenarnya kamu bisa loh hidup bahagia tanpa bekerja di sisa hidupmu. Asalkan besok kamu meninggal. Bersyukurlah hidup di dunia ini hanya sekali. Kasihan kamu kalau harus menderita berkali-kali. Bangsat. Devan the motivator. Anti motivator. Next. Bos, kata-kata bos. Kata-kata. Mungkin besok kayaknya. Mungkin besok. Ya, hari ini tidak ada uang masuk. Oke, siap. Dimohon sabar. Oke, siap. Oke, Bos, terima kasih, Bos. Oke, siap. Gajian ini tentang gajian teman-teman kayaknya. Bos, kata-kata bos. Kata-kata. Mungkin besok kayaknya. Mungkin besok. Ya, hari ini tidak ada uang masuk. Bosnya ditanya apa, jawabnya apa anjir. Inilah. Jangan terlalu dipikirin, Pak. Next. Coba tebak. Raffi Ahmad kalau giginya sakit, yang ke rumah sakit dia apa istrinya? Ayo. Coba tebak. Raffi Ahmad kalau giginya sakit, yang ke rumah sakit dia apa istrinya? Istrinya Kiki masalahnya anjir. Kalau
Ada aja Indra Firmawan. Next. Bung Rocky sering berkata sopan santun itu adalah bahasa tubuh begitu. Pikiran itu tidak memerlukan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan adalah sebuah kemunafikan begitu. Saya ingin bertanya bagaimana sebagai seorang mahasiswa yang memiliki aturan di kampus dan lain sebagainya, namun bisa dengan aman atau dengan bebas juga mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Karena kalau tadi kita kutip Bung Rocky sering bilang pikiran itu tidak memerlukan sopan santun begitu. Bagaimana cara kita tetap aman dalam mengungkapkan pikiran kita tentang pendapat-pendapat kita kayak gitu Bung Rocky. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang capres belakangan ya, karena itu pertanyaan paling berbahaya nanti. Yang dari terakhir dulu, dia tanya tadi, apa alasan dan apa fasilitas untuk menjamin bahwa pikiran itu diucapkan demi kebenaran. Kira-kira itu poinnya. Ini ada mimbar akademis itu. Mimbar ini di dalam tradisi akademik adalah hak setiap orang yang punya dalil. Itu disebut mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil itu. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat 1, kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini, karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya tuh. Lalu pertanyaan di belakangnya ingin menguji saya bahwa sering saya katakan bahwa tidak ada sopan santun atau bahkan tidak diperlukan sopan santun di dalam wilayah pikiran. Sopan santun itu bahasa tubuh, bukan bahasa akal. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran yang tidak diganggu itu bukan pikiran. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya ucapkan sesuatu dan saya ucapkan dengan cara sopan, maka saya minta supaya pikiran saya jangan diganggu. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Pikiran Anda harus sopan dan santun dong. Ngapain sopan dan santun? Itu artinya Anda tidak ingin pikiran Anda mengganggu orang lain. Padahal pikiran akademis dimaksudkan untuk diganggu. Anda nulis disertasi dan seumur hidup disertasi Anda simpan di perpustakaan, nggak ada yang baca, artinya tidak ada pertengkaran pikiran. Pikiran harusnya menghasilkan pertengkaran pikiran. Jadi nggak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan, tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik konyol. Bisa bedain ya. Jadi jangan pakai kesopanan di dalam berpikir. Di dalam komunikasi kita sopan. Tadi saya sengaja ucapin hal-hal yang tadi orang bilang, oh itu nggak sopan itu. Oh silahkan. Supaya menimbulkan kerusuhan. Pikiran dimaksudkan untuk menimbulkan kerusuhan. Anda jangan hormati pikiran. Anda tentang pikiran itu. Baru timbul didaktika. Pedagogi of thinking artinya do produce contradiction. Itu dasarnya. Nah, apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir, Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa, Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda nggak mau diganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Kan itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir, maka kita menulis dengan cara yang buruk karena mau menyembunyikan kritik gitu. Anda takut untuk dosen Anda ada di depan kelas, Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik. Kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan sebagai ada hari anti rektor.
Bisa aja. Karena itu pentingnya duel argumen. Supaya kita tidak menyembunyikan sentimen, sebaiknya argumen itu diekspos habis itu. Kan jujur. Ini argumen saya, silakan kritik. Menimbulkan setuju saya teman-teman. Ketika emang tidak ada yang disembunyikan, kita harus duel argumen. Artinya semua harus terbuka terkait argumennya. Ketika tidak setuju dengan argumen orang, ya kita tentukan tidak setujunya di mana. Mungkin argumen kita yang lebih tepat atau dia yang lebih tepat, kita jalan tengahnya itu seperti apa. Itu yang dinamakan dengan pola berpikir ya teman-teman. Pola berpikir yang menurut saya harus diterapkan oleh setiap individu. Artinya ya ketika kita merasa tidak ada gangguan, itu artinya ya bukan sebuah pikiran, itu hanya ungkapan mungkin ya, kayak gitu. Jadi ya pemikiran-pemikiran yang kayak gitu harus ada ya di setiap orang atau individu untuk memperbaiki atau mengembangkan dirinya sendiri ataupun suatu kelompok. Jadi ketika pemikiran kita berkembang, artinya ya kelompok kita akan terus berkembang juga. Itu sih intinya teman-teman. Saya sepakat bahwa pikiran itu nggak perlu sopan santun, karena ya ketika nggak suka ya bilang aja nggak sukanya kenapa, seperti itu. Dan menurut dia kayak gimana, kita cari jalan tengahnya. Itu yang disebutkan dengan demokrasi teman-teman. Jadi yang dipertengkarkan itu adalah ide, gagasan, dan argumentasi teman-teman, yang harus dikuatkan. Next. Kabar tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Lu kesurupan apa, Mek? Lancelot. Kesurupan lancelot. Inilah orang-orang yang sudah terlalu ini ya teman-teman, tercandu oleh Mobile Legends teman-teman. Kesurupannya lancelot anjir. Next. Iya mesin nyala juga. Memang pengaruh Pak digenjot-genjot gitu loh. Iya. Aneh-aneh. Tapi ratingnya kan nyala juga rating. Iya itu nyala, rating kanannya itu. Oh ini berarti bukan yang di sini Pak, ini berarti ya? Sana itu. Sudah ada. Tuh kalau kayak gitu kan membahayakan. Buat apa sih dikocok-kocok kayak gitu? Buat kalian juga hati-hati ya. Tentunya safety yang utama teman-teman. Nggak usah lah kayak gitu tuh. Buat apa sih masih pemikirannya tuh masih konvensional gitu loh, dikocok-kocok lah. Kemudian kalau emang harus dimatiin mesinnya ya dimatiin semuanya sampai mati gitu loh. Artinya ya emang area SPBU ini membahayakan ketika ada misalkan sesuatu itu yang kayak gini kan bahaya teman-teman. Apalagi di sini ada banyak orang tadi kayaknya mengantri. Tapi setelah ngisi itu selesai sudah. Rugi kan, kamu kehilangan motor. Tolol kayak gini mah tolol, jangan diikuti ya orang-orang kayak gini. Next. Mau bunuh nyamuknya ketawa gara-gara orang ini teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kali ini bermanfaat buat kalian dan menghibur tentunya buat kalian, ataupun ada masukan yang bermakna ya silakan diambil saja. Ketika ada yang merasa kalian ini nggak cocok, buang saja teman-teman. Di sini saya hanya menghibur kalian. Buat kalian yang merasa penat dengan aktivitas kalian, ya tetaplah ingat pesan saya, tetap stay focus and relax ya.